Manusia itu memang diajarkan untuk sedekah, untuk tabungan kita di akhirat lah katanya ya. Dengan sedekah kita harus ikhlas, sedekahnya itu harus ikhlas, harus rela ngeluarin harta kita agar bisa mendapat pahala kan Ustaz. Betul. Ya. Tapi ada hal-hal yang bikin akhirnya kita mengurungkan niat sedekah. Paling tidak saya pernah terjadi sama saya. Misalnya pengen sedekah sama nih orang, terus pas ngeliat nih orang, misalnya di jalan ya. Kayak dia masih mampu dah. Ngapain sih pakai minta-minta di jalan gitu. Akhirnya kita yang tadinya ikhlas jadinya nggak ikhlas. Walaupun ngasih, tapi akhirnya ada ngegerendengnya itu. Orang masih muda juga, harusnya masih bisa kerja, ngapain sih minta-minta gitu. Nah sebenarnya gimana sih Ustadz, sedekah itu emang kepada orang yang benar-benar berhak menerima atau kepada siapa aja sebenarnya Ustaz? Iya, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu pernah memberikan pendapat dari tentu riwayat-riwayat Nabi SAW bagaimana seseorang meminta-minta itu bisa masuk kategori haram. Nah, jadi hati-hati ketika meminta-minta karena dia bisa masuk kategori haram. Ketika dia meminta-minta masih dalam keadaan mampu dan punya kemampuan untuk bekerja, untuk berusaha. Nah orang-orang yang mungkin tadi dilihat oleh Uda Abdel, wah ini fisik masih segar, artinya buat nyangkul juga pekerjaan, sawah juga pekerjaan, berkebun juga pekerjaan. Ini kan juga masih bisa dilakukan. Mungkin mencuci mobil juga pekerjaan, mencuci pakaian rumah tangga orang lain juga pekerjaan. Mencuci kesalahan orang itu yang jangan jadi pekerjaan. Mencuci uang? Nah, itu juga jangan. Nah, itu juga jangan. Artinya secara fisik orang ini tidak layak untuk meminta-minta. Maka demi kemaslahatan kedua belah pihak, udah kemudian tidak memberi. Itu juga kebaikan. Jangan sampai pemberian kita justru melahirkan style baru bagi dia untuk terus meminta tanpa mau ada upaya dan usaha yang sebetulnya masih bisa dia lakukan. Seperti itu udah. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya pas mau ngasih, pas dilihat, nggak jadi deh gitu. Iya tarik lagi ya. Ya udahlah terserah udah itu mah. Ya kan udah ngeliat. Kan kelihatan ya dari mobil. Masa kelihatan dibuka dulu sih. Kan kelihatan dia nggak usah dibuka, diam aja. Gak jadi gitu. Gak jadi, kayaknya lu masih sanggup dah buat bekerja gitu. Malah kita nasihatin gimana? Lebih kepada edukasi, kita memberikan pendidikan. Jadi tujuannya gini, dengan kita tidak memberi, peminta-minta, ini beda nih. Nanti kita akan jelaskan, ada meminta-minta yang memang dibolehkan. Nah saya lagi bicara meminta-minta yang diharamkan, yang dilarang. Nah tadi contohnya, dia meminta-minta padahal dia masih mampu untuk bekerja, masih mampu untuk berikhtiar, masih mampu untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan. Iya, maksud saya itu menyampaikan ini kadang-kadang itu menjadi gangguan keikhlasan saya gitu untuk ngasih. Apakah lebih baik nggak usah ngasih karena nggak ikhlas atau ya udahlah kasih aja gitu. Nah, bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali lebih terperinci lagi nih. Bahwa meminta-minta itu bisa masuk kategori perbuatan haram. Nah, kenapa? Satu, dia sedang menghina Tuhannya. Pada saat dia bercerita kesulitan, kesusahan, dan lain sebagainya, seolah-olah Tuhannya pelit. Seolah-olah Allah tidak memberikan banyak kelebihan. Padahal dia masih punya tangan, dia punya kaki, dia bisa ikhtiar, dia punya tenaga, dia punya sesuatu yang bisa diusahakan. Tapi seolah-olah saat itu dia sedang menceritakan bagaimana ketidakbaikan Allah kepada dirinya. Yang kedua, dia bisa saja meminta-minta dengan menghinakan dirinya. Dia menceritakan segala kesulitan, kesusahan, kepayahan. Tanpa dia sadari, dia punya potensi besar untuk bisa menggapai dan mendapatkan hasil dari sekedar meminta-minta. Jadilah hamba yang tidak berterima kasih dan bersyukur karena dia menghancurkan kelebihan atau menghinakan dirinya dengan melupakan kelebihan yang Allah karuniakan.
Dan yang ketiga, dia menyakiti perasaan orang yang diminta. Bagaimana saat dia meminta-minta, saat itu orang yang mau memberi itu bisa melahirkan rasa gengsi, melahirkan rasa sombong, melahirkan rasa tidak enak, melahirkan rasa takut disebut pelit, rasa takut disebut bakhil, dan itu menyakitkan. Kata Imam Ghazali, ini masuk kategori haram meminta-minta seperti ini. Tapi ada meminta-minta yang dibolehkan.